Saudara, strata pendidikan kerap kali dijadikan tolok ukur dalam menentukan kesuksesan hingga kemudahan mencari pekerjaan. Namun pertanyaannya, benarkah demikian? Berdasarkan hasil riset tim Dipo Investigasi dalam situs Satu Data Kemnaker, sampai dengan bulan Februari 2025, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan, yakni mencapai angka 8%. Disusul dengan lulusan sekolah menengah atas atau SMA sebesar 6,35%. Namun yang menarik, lulusan universitas pada strata pendidikan D4, S1, S2, bahkan hingga S3 berada di posisi ketiga penyumbang angka pengangguran terbanyak, yakni sebesar 6,23%. Saudara, tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa petugas PPSU yang berada di seberang sana adalah lulusan sarjana S1 dari salah satu universitas di Jakarta. Saya akan ajak berbincang saudara petugas PPSU bernama Rifki yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi petugas PPSU meskipun strata pendidikannya adalah S1. Ikuti saya, saudara. Mas Rifki, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Siap. Mas Rifki, saya izin minta waktu sebentar ya. Ini lagi nyapu, lagi dinas atau lagi tugas? Ya, lagi tugas. Oke. Ya. Saya ingin konfirmasi dulu, Mas Rifki. Mas Rifki betul adalah lulusan sarjana S1 ya, Mas? Ya, benar. Oke, dari universitas? Universitas Indra Prasta PGRI Unindra, Oke. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lulus tahun? Tahun 2021 awal. Oke. Jurusannya saat itu apa, Mas? Teknik industri. Teknik industri dan sekarang jadi petugas PPSU menyapu jalanan di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Apa yang kemudian membuat Mas Rifki akhirnya memutuskan untuk jadi petugas PPSU? Awalnya sih saya bekerja di sebuah kontraktor ya. Kontraktor di daerah Sukabumi, luar Jakarta. Itu tahun 2019 sampai 2020. Oke. Itu 1,5 tahun lah kurang lebih. Waktu itu saya terkena PHK juga karena COVID 2020. Terus ada lowongan di Kelurahan Kalisari sebagai petugas oren. Oke. Saya coba lah. Akhirnya ya alhamdulillah saya dapat. Enggak sayang, Mas, lulusan sarjana S1 teknik industri loh. Kalau dibilang sayang sih karena ekonomi, terus cari kerja susah, apalagi di Jakarta. Walaupun S1 juga kemungkinan masih banyak yang belum bekerja sih. Sebelum jadi petugas PPSU, Mas, biasanya lulusan S1 itu ingin diterima di perusahaan-perusahaan besar. Iya, benar. Sebelumnya sudah mencoba mencari pekerjaan itu? Sebelumnya sih setelah saya keluar dari kontraktor itu, saya sudah melamar-melamar juga ya ke berbagai perusahaan. Ada juga yang lewat email atau online, saya juga pernah. Tapi kebanyakan ya itu, ada orang dalam lah, terus bayar lah, penahanan ijazah lah. Artinya sudah berjalan berapa lama menjadi petugas PPSU? Untuk saat ini kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun? Iya. Pada saat duduk di bangku kuliah, sempat terpikir tidak pada saat lulus akan menjadi petugas PPSU? Sebenarnya sih nggak terpikir lah siapa yang mau gitu ya kan. Tapi ya apa mau dikata, cari kerjanya susah, Jakarta, terus juga ekonomi sulit. Jadi ya udahlah, daripada nganggur gitu. Cuman kan lumayan aja gitu, walaupun jadi tukang sapu atau gimana. Ya. Beberapa tahun menjadi petugas PPSU, yang sebelumnya teknik industri harus menyapu jalanan, tidak jarang juga menyapu gorong-gorong, membersihkan gorong-gorong. Ya dinikmatin aja lah, disyukurin aja selagi itu halal ya. Itu juga kan kita, namanya kampung kita sendiri, ya nggak perlu malu lah. Saudara, sulitnya mencari pekerjaan saat ini membuat masyarakat kita cukup banyak yang kemudian tidak terserap di sektor formal ataupun di sejumlah perusahaan. Hal ini membuat banyak dari mereka yang kemudian memutuskan untuk bekerja di sektor informal. Salah satunya adalah berdagang. Saya akan bertemu saudara dengan salah satu lulusan sarjana S1 yang pada akhirnya memutuskan untuk kemudian berdagang sebagai penjual cireng di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saya akan langsung berbincang, saudara.
Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Kita boleh ganggu waktunya dikit ya Mas ya? Yes, boleh. Mas Rio, saya ingin konfirmasi pertama. Mas Rio adalah betul lulusan sarjana S1? Dari universitas mana Mas? Saya dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, Bang. Ilmu Keguruan dan Pendidikan TKIP Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat, di kota Padang? Padang. Oke. Masih ingat tahun berapa itu lulusnya? Kebetulan saya lulus waktu itu tahun 2017, tanggal 9 April, Bang. 2017, tanggal 9 April. Iya. Artinya sudah cukup lama ya Mas ya? Cukup lama. Masih ingat tidak IPK-nya saat itu berapa? IPK sih, kalau masalah IPK sih 3 sih, Bang. 3, oke. Ya, cukup Kurang baik lebih juga ya 3. sebenarnya. Iya. Dan juga mungkin aktif di organisasi? Ya, dulu waktu pas masih di kuliah, saya aktif di organisasi. Oke. Mas, saat ini kan kita tahu ya, banyak fenomena masyarakat kita yang kemudian sulit mencari kerja. Dan pada akhirnya Mas Rio, lulusan sarjana S1, memutuskan untuk berjualan cireng. Ini bisa diceritakan bagaimana pada akhirnya Mas Rio bisa dagang cireng ini? Ya betul apa yang Bang sampaikan, mungkin ya memang lowongan atau peluang kerja itu memang sempit ya. Cuman ya bukan berarti kita terpaku pada hal itu gitu. Saya mencoba buat cari peruntungan aja sih Bang gitu. Maksudnya saya merantau karena memang lowongan pekerjaan itu di Kota Padang atau di daerah saya itu memang agak terbatas ya. Makanya saya nyoba peruntungan di sini, Jakarta lah gitu kan. Ya alhamdulillah saya ada aja Bang gitu, dapat pekerjaan atau apa gitu. Saya juga nggak bakalan milih-milih pekerjaan. Tapi sempat terpikir tidak Mas, ketika Mas Rio kuliah di jenjang S1, pernah terpikir tidak pada akhirnya Mas Rio akan berdagang cireng? Ya pada awalnya sih saya nggak membayangkan kehidupan yang seperti ini Bang gitu. Cuman ya namanya kita hidup ya gitu. Saya menjalani apa yang ada aja Bang gitu. Karena memang pada dasarnya dulu ya ada cita-cita yang lain lah yang pengen saya kejar. Apa itu Mas? Ya saya pengen berkecimpung di dunia politik. Cuman ya memang mungkin kehidupan membawa saya berbeda gitu kan. Nah ya udah makanya saya jalani dan pada akhirnya saya sampai di Cireng itu ya saya juga nggak tahu gitu. Itu memang di luar skenario saya ya gitu. Cuma ya udah bagi saya yang penting selagi halal ya udah saya jalani aja Bang. Cita-cita untuk berkecimpung di dunia politik justru harus mungkin dalam tanda kutip terhenti dan akhirnya berdagang cireng. Sebelumnya Mas, tapi ini bukan punya pribadi ya? Bukan. Ini ada ownernya Bang. Jadi ada yang punya, yang kita di sini cuman sebagai karyawan lah, dalam bahasanya kita sebagai penjual lah Bang. Oke. Nah jadi nanti kita digaji, gajinya bisa per hari, bisa per bulan, bisa per minggu. Nah, Kisarannya mungkin bisa dikasih tahu per hari? kalau kisaran gaji pokok itu kita 75.000 Per hari? 75.000 per hari. Dagang cireng ini udah berapa lama? Saya udah 6 bulan sih Bang. 6 bulan? Udah 6 bulan. Sebelumnya juga kita sempat berbincang ya Mas Rio, bahwa selain susah mendapatkan pekerjaan, tapi ada satu tantangan lagi, ijazah Mas Rio juga sempat ditahan oleh mantan Ya. perusahaan yang pernah Mas Rio bekerja saat itu. Iya, saya Ceritanya dulu. gimana, Mas? Jadi ceritanya itu begini Bang, waktu pas saya masuk, nah kebetulan kan itu ada yang namanya penahanan ijazah, ya kan? Penahanan ijazah yang waktu itu yang minta almarhum bos saya gitu kan. Nah saya kasih, pada saat itu saya nggak nerima yang namanya surat terima gitu kan. Nah sampai waktu berlalu beliau meninggal, nah di situ saya mau resign, ya kan, ini mau resign nih, mau keluar, dan saya minta ijazah saya lagi dong. Oke. Nah pas di saat itu di cross check di bagian administrasi, ijazah saya itu udah nggak ada Bang. Saya sudah bersama dengan Bima Yudhistira Adinegara selaku Direktur Eksekutif Selyos. Mas Bima, terima kasih untuk waktunya Mas. Ya, sama-sama. Mas, saya ingin langsung kepada pokok persoalan, bahwa kita tahu data dari BPS menunjukkan meskipun persentase tingkat pengangguran terbuka itu menurun, tapi kalau kita lihat angkanya, ada penambahan jumlah pengangguran Mas sebanyak kurang lebih 83.000 pada tahun ini, ataupun naik kurang lebih 1,11%. Secara total ada total pengangguran 7,28 juta orang. Apakah bisa disebut saat ini Indonesia sedang darurat lapangan pekerjaan? Ya,
Karena kalau kita lihat ya, pengangguran itu kita bedakan berdasarkan usia aja. Ya. Jadi yang 15 sampai 24 tahun itu juga angkanya cukup besar. Secara persentase sekitar 17%. Jadi ada 1 juta orang, dia harus berhadapan dengan mereka yang baru saja di PHK. Oke. Untuk bisa bersaing di lapangan kerja yang semakin sempit. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, sekarang itu lapangan kerja semakin sempit, jadi yang para korban PHK tadi itu banyak mendapatkan diskriminasi berdasarkan usia. Mereka punya pengalaman 10 tahun lebih, tapi begitu mereka di PHK, lapangan kerja yang terbuka satu-satunya sekarang itu tidak bisa kembali ke sektor industri pengolahan yang formal. Dan kalau kita lihat akhirnya apa? Banyak yang melihat bahwa masalah lapangan kerja tadi yang terbatas di sektor formal banyak yang bergeser ke sektor informal. Ini kalau kita lihat pada 2020 pandemi itu angkanya langsung meroket 60,4% di sektor informal dan angkanya tetap tinggi sampai tahun 2024. Oke. Saya ingin bagi dua dulu, Mas. Yang pertama adalah usia yang memang baru lulus ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu di angka kurang lebih 19 hingga 24 dan 24 hingga 29. Bahkan Kemenaker juga merilis bahwa di rentang usia seperti itu adalah jumlah tingkat pengangguran tertinggi dari jenjang usia. Artinya di usia produktif banyak sekali pengangguran. Apa yang menjadi soal? Yang jadi soal salah satunya kalau kita perhatikan adalah mismatch dari sisi pendidikan. Jadi makin tinggi pendidikan, nah ini trennya adalah ini sebenarnya lulusan fresh graduate ya atau S1 misalkan sederajat. Itu trennya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 ini itu semakin meningkat. Jadi semakin pendidikan kita tinggi tidak menjamin itu lapangan kerja semakin terbuka. Oke, jumlah pengangguran ini tadi sudah kita bahas bahwa ada 2 item yang kemudian mengapa begitu bertambah cukup signifikan. Yang pertama adalah karena tadi ada lulusan angkatan kerja yang baru, tapi juga ada orang-orang yang kemudian di PHK. Bahkan usianya itu saya temukan ada yang di PHK 49 tahun usianya dan 50 tahun dan masih datang job fair, Mas. Ya. Dan dia terkendala karena ada persyaratan usia. Ya, jadi tantangan memang paling besar sekarang diskriminasi lamaran pekerjaan. Oke. Itu kalau di negara lain misalnya sebagai contoh Vietnam, itu dia ada sanksi. Jadi perusahaan yang mendiskriminasi lapangan kerja atau lamaran, itu berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian syarat-syarat yang tidak relevan dengan kualifikasi kerja. Itu satu lamaran didenda 6 juta rupiah. Didenda 6 juta rupiah? Indonesia belum punya aturan seperti itu. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, itu terserah perusahaan. Nampaknya target pemerintah untuk kemudian pertumbuhan ekonomi kita berada di atas 5%, ini juga meleset. Dampaknya kepada pengangguran dan angka PHK ini sejauh mana, Mas? Ya, efeknya tentu di angka PHK itu pada kuartal ke-2, kuartal ke-3. Apalagi tidak ada lagi momentum Ramadan Lebaran yang bisa mengungkit perekonomian. Sudah lewat. Ini efeknya nanti akan ada gelombang PHK. Jadi kalau estimasinya itu sekitar 80 ribuan lebih orang yang di PHK pada 2025. Ini sepertinya kalau outsourcing dimasukkan yang menjadi korban pemutusan kontrak, pekerja kontrak juga dimasukkan, pekerja informal yang di PHK dimasukkan, relatif bisa 3 kali lipat angka real jumlah PHK. Berarti sekitar 240 ribu orang sebenarnya yang terancam PHK tahun ini. Bahwa 2030 ini akan masuk dalam puncak bonus demografi. Selyos melihatnya ketika hal ini tidak segera diperbaiki, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bukan bonus demografi yang kita hadapi, tapi bencana demografi. Karena begitu sudah lewat bonus demografi, lapangan kerja yang berkualitas tidak tersedia, upah juga tidak naik secara signifikan. Imbasnya maka banyak anak muda yang menanggung beban orang tuanya. Yang ini kemudian kita kaitkan dengan sandwich generation-nya akan semakin banyak.